Nah, untuk fifth generation itu masih belum ada ya. Intinya kalau fifth generation itu lebih berkembang dari keempat generasi generasi layout level generation yang ada tadi ya. Kemudian selanjutnya kita menuju ke shipyard facilities and equipment. Jadi seperti hal yang tadi itu pada dasarnya shipyard itu sebenarnya sih ada skala kecil ya, ada yang besar juga. Nah kalau kecil ya memang mungkin kayak tadi, mungkin kayak mungkin kita lihat, ada yang pernah lihat pembuatan kapal, misalnya pembuatan kapal tradisional, nah itu kan masih kecil ya skalanya, dari segi sarana, fasilitasnya juga masih sangat-sangat minim, ya karena memang disesuaikan dengan tujuannya, seperti itu. Nah sama halnya misalnya kita ngelihat shipyard-shipyard seperti kita ambil contoh yang ada di Batam ya, ada SL Shipyard misalnya, ada Betamek, kemudian ada Dry Dock World, ya, kemudian kita ada misalnya KTU. Nah, itu kan memang sudah skala yang memang besar ya, karena memang sudah bisa terjadi proses pembangunan new building, ya, seperti yang tadi Ibu bilang perbedaannya. Kemudian ada juga melakukan CPR yang bisa melakukan proses new building maupun repair di dalam, seperti itu. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih facilities sama equipment yang biasanya ada di shipyard. Yang pertama itu shipyard facilities and equipment. Jadi itu ada untuk hal production itu kita ada yang namanya steel stockyard. Kemudian steel treatment, baik itu leveling, shot blasting, painting, kemudian ada plate and profile cutting, ya itu untuk memotong pelat sama profile, kemudian plate and profile forming untuk membentuk ya, baik itu di bending dan lain-lain. Kemudian workshop. Workshopnya ada bisa untuk sub assembly, kemudian ada assembly sama unit assembly. Nah, lalu kita ada block assembly. Bu, apa bedanya sub assembly, unit assembly, block assembly? Yaitu nanti kita bahas lebih lengkapnya lagi ya di pembahasan selanjutnya. Intinya kita tahu dulu sekarang bahwasanya facility atau CPI Indonesia itu seperti apa ya. Prosesnya akan kita bahas lebih lengkap di materi selanjutnya. Jadi jangan sampai kelewatan ya materi selanjutnya supaya kita bisa lebih jelas lagi apa sih proses yang ada di dalam pembangunan sebuah kapal itu, sub assembly, kemudian ada istilah blok, ada unit, apa bedanya. Nah, itu nanti kita bahas di selanjutnya ya. Dan BZ. Okay, now what else? Oh ya, ada block assembly, outfitting, sama painting. Kemudian ada block storage area. Selanjutnya ada shipyard facility equipment untuk outfitting. Jadi outfitting itu apa saja? Nah, dari sini kita udah bisa dapat gambaran. Yang termasuk fasilitas untuk outfitting apa saja? Nah, outfitting itu masuk di dalamnya ada pipe storage, penyimpanan pipa, kemudian ada cutting, weldingnya juga, kemudian machine shop, kemudian accommodation work kayak work atau metal furniture, kemudian ada electrical sama electronic workshop, ada sheet metal workshop ya, baik itu ventilasi atau metal fitting, ada rigger workshop, ada outfit unit assembly sama material and equipment storage. Selanjutnya untuk ada incline slipway seperti yang Ibu bilang tadi, berarti slipway itu kalau dia side launching ya, launchingnya melalui sisi building berth, kemudian ada side launch slipway, kemudian ada graving dock. Nah, ini contoh-contohnya ya, seperti apa sih side launch slipway, seperti apa graving dock, atau mungkin ada lagi yang punya fasilitas floating dock, itu floating dock seperti apa, ada bahkan yang juga punya screen synchrolift dock. Nah, itu seperti apa? Sudah ada videonya ya di materi kita di sesi di pertemuan di minggu ini. Boleh cek di learning, di situ sudah ada Ibu berikan ya videonya seperti apa. Jadi seperti apa sih kalau dia survey, seperti apa dia graving dock, seperti apa kalau floating dock, seperti apa kalau misalnya dia pakai synchrolift dock, seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian ada kalau electrical substation seperti apa, kemudian compressed air plant, water storage, ini semua yang termasuk dengan fasilitas ya. Nah, fasilitas untuk
CPR. Nah, still stock care itu misalnya, jadi di sini ada beberapa penjelasan, Ibu nggak jelaskan semua, karena nanti pada dasarnya, pada saat proses penjelasan materi selanjutnya, mau nggak mau pasti Ibu membahas sarana-sarana yang ada tadi, karena berkaitan dengan proses pembangunan kapal. Nah, Ibu cuma ambil beberapa di sini, contohnya still stock care. Jadi itu tempat penyimpanan, ya, itu merupakan area terbuka, tempat pelat dan stiffener disimpan di tumpukan atau rak sampai dibutuhkan, ya. Nah, kemudian luas arealnya itu tergantung pada persyaratan produksi dan interval pengiriman. Kemudian pelat biasanya disimpan secara horizontal dalam tumpukan. Nah, areanya ini dikendalikan oleh gantry crane yang mengambil pelat satu persatu, ya, dengan direct magnetis dan memindahkannya ke zona penyangga. Nah, kemudian nanti dari sini itu diangkut ke roller conveyor dengan kren. Nah, dari situ baru dibawa ke, misalnya dia mau digunakan di mana? Di tempat pembangunannya ya. Jadi biasa kan kalau umpamanya kita bangun kapal itu lokasinya kita pisah-pisah. Kalau misalnya masih berupa blok, nah nanti kita kasih lokasi pembangunan misalnya masih berupa blok itu di sebelah mana, kita nggak langsung biasanya bangun di building bird-nya. Nanti kalau umpamanya yang misalnya ya blok A sudah dibangun, kemudian kita mau join dengan blok B-nya misalnya, nah baru kita satukan di building bird. Jadi material-material yang dibutuhkan, contoh ya, production udah orang hal ya, udah request material ke bagian purchasing, kemudian nanti ketika datang material itu tiba diterima oleh orang store department misalnya. Nah, pada saat materialnya sampai itu kan ada biasanya proses pengecekan dulu ya istilahnya untuk mengecek kualitinya seperti itu. Nah, kalau sudah selesai proses istilahnya memeriksa material itu seperti apa. Nah, nanti ketika dibutuhkan tinggal dibawa. Dibawa itu dia mau di bagian mana lokasinya, di zonanya zona mana. Itu nanti tinggal orang produksinya sama orang store-nya yang saling komunikasi aja. Nah, ini nanti di sebelah mana, ini nanti sebelah mana dan dibawa di mana. Kemudian baru nanti ada request penggunaan misalnya equipment ya untuk mengangkat material tersebut. Ini contoh ya. Oke, kita lanjut. Di sini sudah ada ya, misalnya kalau umpamanya dia berdasarkan ship design and construction-nya ya, di situ kalau umpamanya, ingat ini adalah setidaknya contoh ya, contoh standar dari sebuah shipyard. Tapi bisa saja beda-beda karena tergantung lagi, kembali lagi seperti yang tadi Ibu bilang, itu disesuaikan dengan fasilitas shipyard itu sendiri, kemampuan shipyard itu sendiri ya. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana crane type-nya, kemudian kalau untuk plat, dia pakai yang tipe apa, kalau untuk profile seperti apa, ya. Di sini sudah ada langsung panjangnya, terus lift height sama lift capacity-nya seperti apa, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Di sini juga ada, ya. Ini kalau cutting equipment-nya, equipment-nya. Jadi ini contoh ya, ini contoh. Sekali lagi, beda shipyard belum tentu memiliki fasilitas yang sama atau equipment yang sama seperti itu. Tapi jika dia memiliki cutting equipment, setidaknya contohnya standarnya seperti ini. Ada operation rate-nya, terus prosedurnya nanti seperti apa. Ya, oke lanjut kita ke ini contoh. Mohon maaf ya typo. PT ASL Shipyard Indonesia ya. Di sini kita ada melihat jadi ASL itu punya fasilitas dry dock, kemudian punya fasilitas slipway ya, di mana produknya juga di sini sudah dikasih tahu ya, ada work accommodation board, pipe latch berth, ada chemical tanker, deck cargo, ya, harbor tug, dredger, diving support ship, sama OR SV ya, tug atau supply ship. Di sini sudah ada kapasitasnya langsung. Nah, biasanya kalau kita menuju ke website ya, ke sebuah perusahaan, dalam hal ini misalnya kita ambil contoh ini perusahaan galangan, di situ nanti sudah ada di services-nya dijelaskan, dia servisnya apa aja, terus fasilitasnya apa aja, equipment-nya apa aja, supaya nanti orang yang lihat itu bisa tahu, oh ternyata perusahaan ini bergerak
di bidang apa, misalnya melayani jasa apa saja, kemudian misalnya saya bisa repair kapal saya di sini karena fasilitasnya misalnya mendukung, seperti itu. Ya, kemudian juga sudah ada di sini design capability-nya, ya untuk production design bisa, kemudian manajemen sistemnya. Nah, ini juga yang kita lihat ya, manajemen sistemnya seperti apa. Nah, manajemen sistemnya itu ada ISO 9001 2008. Ini website yang ini kemudian ada YAT area, ya annual production-nya. Nah, tapi biasanya kita memang harus melihat ini udah diupdate apa belum sih ya, seperti itu di website-nya. Nah, untuk lebih lengkapnya sih memang bisa menghubungi orangnya langsung. Kalau kita mau ada kind of misalnya quotation dan lain-lain, minta quotation. Ya, kalau ini kan kita untuk contoh aja ya. Kayak ini selanjutnya kita ada example-nya dari dock work pertama ya. Ya, di sini sudah ada dry dock, kemudian spesifikasinya sudah ada juga ya, floating dock-nya seperti apa. Kemudian shipbuilding produknya ada offshore super vessel sama marine vessel ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Kemudian design capability iya, manajemen sistemnya juga sama, yard area-nya sekian. Oke, ini capacity type-nya. Oke.